Seudah Hamavseket, makanan sebelum puasa Tisa B'Av. Sehudah Hamavseket, makanan terakhir sebelum puasa Tisa B'Av, ditulis oleh Osser Erkman. Apa itu Hamavseket Sehudah? Ini adalah makanan terakhir sebelum puasa, dimakan setelah tengah hari. Jadi jika seseorang makan makanan terakhirnya sebelum tengah hari, ia dapat makan 2 hidangan yang dimasak. Kebiasaan yang lazim adalah makan makanan biasa dengan beberapa hidangan di sore hari, dan kemudian makan seudah Hamavseket dengan hanya 1 hidangan yang dimasak tak lama sebelum puasa. Seseorang tidak boleh licik karena mau puasa kemudian diborong sekaligus makan makanan penuh ya, dengan beberapa hidangan sekaligus dihabiskan dekat dengan puasa, kemudian mengucapkan birkat Hamazon. Seharusnya tunggu beberapa menit ya, kemudian makan makanan lain. Jadi ada interval dari satu makanan ke makanan yang lain, kemudian selanjutnya, sehingga nanti yang terakhir akan dianggap sebagai seudah Hamavseket. Untuk menunjukkan kerendahan hati kita sebagai akibat dari khurban atau penghancuran bait suci, kebiasaannya adalah duduk di lantai selama makan seudah Hamavseket. Tapi kita tidak perlu melepas sepatu. Ada yang mengatakan berdasarkan Kabbalah bahwa seseorang harus menempatkan pemisahan kain. Jadi ada kain antara dirinya dengan lantai di mana dia duduk untuk makan seudah Hamavseket. Beberapa di antaranya ketat untuk masalah ini. Bahkan jika lantai itu terbuat dari ubin sekalipun, mereka tetap memakai pemisah. Ada bahan untuk memisahkan antara diri mereka dengan ubin ya. Seseorang yang merasa sulit duduk di lantai seperti orang sakit, orang tua, postpartum, wanita yang depresi atau stres setelah melahirkan, atau wanita hamil dapat duduk di kursi, tapi lebih baik tidak duduk di kursi biasa. Seudah Hamavseket terkadang terdiri dari sepotong roti yang keras, sebuah telur yang direbus, kemudian dicelupkan itu ke dalam abu dan dimakan. Jangan lupa untuk minum air. Kemudian cari tempat untuk memakan seudah Hamavseket ini di lantai ya, yang dingin oleh kita sendiri. Jadi mencari tempat di pojokan, suatu tempat seperti seorang pelayat yang sedang berduka, duduk diam, tidak berbicara, seperti itu. Ini adalah seudah Hamavseket, makanan yang membagi malam kehancuran dari hari kehancuran Tisa B'Av itu sendiri. Ini tentu saja berbeda dengan Hamavseket seudah malam Yom Kippur. Saat itu adalah mitzvah untuk makan, untuk membentengi diri kita secara fisik. Artinya fisik kita harus kuat dalam persiapan untuk hari raya. Persiapan macam apa yang merupakan makanan yang sedikit dari malam Tisa B'Av? Kita cukup akrab dengan melihat makanan kita sebagai simbol. Matzah adalah roti kemelaratan. Maror mengingatkan kita tentang penderitaan yang menimpa leluhur di Mesir. Dalam seder Pesach kita duduk dengan anggun. Kadang dalam meminum 4 sawan itu kita harus bersender ke kiri ya, dengan santai, orang yang bebas ya. Kemudian berbagi Taurat, belajar Taurat, kadang sampai subuh, menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan dan membangun kembali hubungan kita dengan keluarga, dengan komunitas. Tapi makanan Tisa B'Av adalah antitesis dari semua itu. Roti kering kita adalah Torah kita yang lelah. Kita memakannya karena kita tidak menghubungkannya dengan kesegaran yang seharusnya. Telur yang dicelupkan ke dalam abu adalah tefilah kita.
sebuah beban, sesuatu yang ingin kita telan dengan cepat dan diselesaikan. Bayangkan telur kemudian dicelupkan ke dalam abu dan dimakan. Sudah pengen telan secepatnya, kita tidak pengen merasakan rasanya bagaimana, asal dia bisa masuk secepat mungkin. Begitu juga perasaan kita, ya. Biar cepat berlalu masa ini di mana bait suci sudah dirobohkan dan belum dibangun kembali, ya. Kita mengharapkan secepat mungkin dibangun kembali bait suci. Kita duduk di lantai karena kita berperilaku dengan cara yang membuat kita tidak layak di meja. Kita duduk sendirian karena dalam rasa tidak aman kita menganggap terlalu baik untuk tinggal bersama orang Yahudi yang lain. Ini juga mengekspresikan jiwa seorang Yahudi yang sedang berduka. Seperti seorang pelayat datang, dia tidak boleh berbicara ke kanan dan ke kirinya. Dia harus duduk diam, ya. Jangan mengatupkan mulutnya. Dia duduk diam seperti itu. Sebelum malam Yom Kippur, beda. Kita harus membentengi diri kita untuk menghabiskan hari dalam doa kita. Ya, jadi kita harus makan supaya kita memiliki fisik yang prima. Karena menggunakan kekuatan kita nantinya untuk merenung dan membuang dosa-dosa kita selama Yom Kippur, mulai dari Erev Yom Kippur sampai Haftalahnya Yom Kippur. Kita memerlukan energi yang banyak, cukup fisik. Malam Tisha B'Av kita harus membentengi diri kita sendiri untuk menatap khurban, penghancuran bait suci. Di wajah kita membayangkan, ya, penghancuran. Tidak ada lagi bait suci, tidak ada lagi Sakinah Hashem di sana. Seperti itu. Kita harus mengenali dan kita harus mengakui karena kesalahan kita yang menjadi bagian dari ketidakhadiran bait suci yang berkelanjutan dan rasa sakit dan penderitaan yang ditumbuhkan oleh ketidakhadiran bait suci. Jika kita tidak bisa melakukan itu, maka seperti yang pernah dikatakan oleh Reb Kotzker terkenal, daripada berduka atas kehancuran bait suci, kita harus meratapi diri kita sendiri. Semoga Anda memiliki kemudahan dalam berpuasa, dan semoga kita segera merayakan kedatangan Masiah. Amin. Ada satu hal terakhir, kata-kata bahasa Aram untuk telur dan doa adalah homofon. Kata yang indah karena keduanya terdengar sama, bukan?